Selamat bertemu kembali teman-teman, bersama saya Eko Ompong di dalam acara Mabuk Teater atau Mari Membahas Buku Teater. Kali ini kita udah sampai pada episode ke-6 dan akan melanjutkan pembahasan buku Analisis Drama dan Teater tulisan Pak Sudiro Satoto. Kali ini adalah jilid atau bagian kedua. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Ombak Yogyakarta tahun 2012. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas yang bagian 1, sekarang bagian kedua. Dan ternyata buku ini merupakan kumpulan bahan atau materi ajar perkuliahan analisis drama. Jadi kalau dibaca secara lebih mendalam, memang di dalamnya terlihat seperti bahan ajar kuliah. Misalnya di dalam bagian 1 kemarin itu selalu dalam setiap bahasan ada rangkuman. Dan yang di bagian 2 ini ada tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, juga rangkuman. Yang lebih menarik lagi di bagian 2 ini adalah buku acuan yang dipakai oleh Pak Sudiro Satoto dalam setiap bab yang dibahas dalam buku ini. Baiklah, akan saya bacakan daftar isi dari buku ini. Bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan akan dibahas tentang drama sebagai seni pertunjukan, unsur-unsur teater, dan faktor-faktor penunjang dan penghambat. Bab 2, teknik penulisan naskah lakon. Yang dibahas di dalamnya adalah hakikat, fungsi dan sifat naskah lakon, struktur dan tekstur naskah lakon, macam-macam jenis dan bentuk naskah lakon, teknik penulisan naskah lakon, dan teknik penggarapan naskah lakon. Bab 3, teknik penyutradaraan. Yang dibahas di dalamnya adalah dasar-dasar dan prinsip-prinsip penyutradaraan, langkah-langkah penyutradaraan, jenis-jenis penyutradaraan, dan masalah-masalah penyutradaraan. Bab 4, teknik bermain drama. Ada 2 subbahasan di sini. Yang pertama adalah persiapan ruhaniah atau kejiwaan. Yang kedua adalah persiapan jasmaniah atau raga. Di dalam persiapan ruhaniah atau kejiwaan dibahas tentang pemusatan pikiran atau konsentrasi, ingatan emosi, peran atau laku yang dramatis, perihal membangun watak, pengamatan atau observasi, dan irama. Sementara di dalam persiapan jasmaniah atau raga, yang dibahas di dalamnya adalah pemain dan teknik bermain, teknik muncul, teknik memberi isi atau diksi, teknik pengembangan, teknik membina puncak-puncak, teknik timing atau teknik waktu, dan teknik menciptakan peran. Teknik-teknik ini juga dibahas dalam buku Rindra tentang bermain drama kemarin ya. Berikutnya bab 5 atau bab terakhir adalah teknik pentas. Yang dibahas di dalam bab ini adalah kedudukan dan fungsi pentas, unsur-unsur dan faktor-faktor pentas, serta jenis-jenis dan bentuk-bentuk pentas. Nah, untuk pembahasan kali ini saya tidak akan mencoba membahas satu bab atau satu bahasan di dalam buku, tapi saya akan mencoba membacakan rangkuman dari keseluruhan bab sehingga kita tahu kira-kira apa yang dibicarakan di dalam buku Analisis Drama dan Teater bagian kedua tulisan Pak Sudiro Satoto ini. Baik, rangkuman untuk bab 1 pendahuluan adalah sebagai berikut. Sebagai seni pertunjukan atau performing art, seni drama merupakan proses penjadian seni atau peristiwa teater. Seni drama dan teater bukanlah jenis sastra murni. 2 aspek yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengkajian drama sebagai seni pertunjukan, yaitu aspek literer atau aspek sastra dan aspek teatral atau aspek drama dan teater. Yang dimaksud unsur-unsur teatral ialah A. Naskah lakon, B. Produser, C. Sutradara, D. Pemain, E. Para pekerja atau kerabat panggung, dan F. Penonton atau audiens. 4 unsur penting yang secara teknik harus dikuasai dalam rangka pergelaran seni teater adalah teknik penulisan naskah lakon, teknik penyutradaraan, teknik bermain drama, dan teknik pentas. Jika unsur-unsur teater bersifat organik,
maka faktor-faktor teater bersifat pelengkap. Faktor-faktor teater bisa berfungsi sebagai penunjang, tetapi bisa juga sebagai penghambat terselenggaranya pergelaran seni drama sebagai seni pertunjukan. Maka faktor-faktor teater berperan untuk memperoleh kadar berhasil tidaknya suatu pergelaran seni teater. Yang dimaksud faktor-faktor seni teater tersebut ialah gedung pertunjukan, manajemen atau pengelolaan, kemampuan kerabat kerja teater, kondisi atau latar belakang publik, audiens, kondisi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang terakhir adalah maisenas atau pengayom. Jadi menarik pembahasan di bab pendahuluan ini, karena menurut Pak Sudiro Satoto di teater itu ada unsur dan ada faktor. Yang termaksud unsur tadi itu naskah lakon, sutradara, pekerja panggung, penonton, dan juga produser itu unsur. Itu harus ada. Sementara yang faktor itu bisa berarti bersifat penunjang, yaitu adanya gedung pertunjukan, manajemen, skill atau kemampuan para pekerja panggung, kondisi penonton, terus kemudian kondisi sosial budaya yang melingkupi pertunjukan tersebut, dan donatur atau maisenas atau pengayom atau orang yang membiayai pertunjukan tersebut itu merupakan faktor, bukan unsur. Jadi faktor-faktor ini hadir hanya sebagai penunjang, bukan sebagai hal yang pokok yang harus ada di dalam peristiwa teater. Berikutnya, rangkuman untuk bab 2, yaitu rangkuman teknik penulisan naskah lakon. Saya bacakan. Hakikat, fungsi, dan sifat naskah lakon. Yang pertama, pementasan drama merupakan visualisasi naskah. 2. Naskah lakon berfungsi sebagai sarana pertama dan utama terbukanya kemungkinan dalam proses pementasan. 3. Sifat naskah lakon yang baik ialah kaya akan ide-ide baru, baik dilihat dari segi filsafat, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, serta naskah tersebut harus asli, bukan tiruan. Berikutnya, struktur dan tekstur naskah lakon. Struktur adalah tempat, hubungan, dan fungsi dari adegan-adegan di dalam peristiwa-peristiwa dan di dalam satu keseluruhan lakon. Adapun unsur-unsur naskah lakon adalah sebagai berikut. 1. Tema dan amanat. 2. Alur atau plot. 3. Adalah penokohan. Yang keempat adalah setting atau latar. Sementara itu, prinsip tekstur yaitu prinsip keselarasan bagian-bagian atau unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur pendukung yang dapat memberi keselarasan teatral misalnya adalah musik, kor, gerak, tari, dan diksi. Jenis drama. A. Drama panggung. Lebih menekankan pada aspek dengaran, lihatan, dan bauan atau 3 dimensi. Jadi maksudnya adalah dimensi ruang. B. Drama radio. Lebih menekankan pada aspek dengaran atau auditif. C. Drama televisi dan drama film dalam ukuran yang berbeda, lebih menekankan pada aspek dengaran dan lihatan atau audiovisual. Selanjutnya, teknik penulisan naskah lakon. Naskah lakon drama panggung hendaknya memberi kemungkinan sebesar-besarnya bagi citraan lihatan, citraan dengaran, dan citraan ciuman atau rabaan. Naskah lakon drama radio harusnya lebih banyak menampilkan efek dengaran. Visualisasi naskah lakon harus bisa diganti auditifikasi naskah lakon. Jadi apa yang bisa dilihat di dalam drama panggung itu semestinya diganti menjadi apa yang bisa didengar di dalam drama radio, kira-kira begitu. Penonton menyaksikan drama televisi hanya dengan mendengar dan melihat gambar pementasannya melalui layar televisi dengan bantuan alat-alat elektronik. Skenario film bukanlah sekedar mengemukakan keindahan bahasa, tetapi bagaimana caranya mengemukakan suatu rangkaian gambar yang menggambarkan suatu peristiwa dan disusun sedemikian rupa sehingga ia merupakan suatu rangkaian gambar yang dapat bercerita langsung melalui layar kepada penontonnya. Produser adalah pemimpin perusahaan produksi film yang bertanggung jawab atas pendanaan seluruh biaya produksi. Direktur atau sutradara adalah pemimpin dari suatu produksi yang bertanggung jawab tentang mutu pembuatan film sebagai hasil karya seni kolektif.
Aktor dan aktris adalah pemeran watak tokoh dalam skenario yang biasanya hanya mendapat briefing dari sutradara tentang perwataan atau karakter yang akan dilakonkan. Tugas kameramen dan kru membuat catatan-catatan yang ditulis di dalam skrip, yaitu mengenai pemotretannya, sudut pengambilannya, kamera jenis atau tipe apa yang hendak dipakai, apakah dia perlu menggunakan dolly atau crane, dan sistem tata cahaya atau lighting untuk mendapatkan efek yang diperlukan sesuai dengan adegan-adegan yang dilukiskan dalam skrip atau skenario. Art director atau penata artistik tugasnya adalah mengkoordinasi tugas para ahli tata rias, tata rambut, tata busana, penata perlengkapan, tukang untuk special effect, dan sebagainya yang turut mengikuti dalam pembicaraan visualisasi naskah atau skrip. Terakhir, visualisasi adalah usaha untuk menampakkan sesuatu yang pada dasarnya tidak tampak untuk kepentingan jalannya cerita. Kalau di panggung, yang disebut visualisasi itu adalah mewujudkan apa yang tertulis dalam naskah di atas panggung. Misalnya di naskah menuliskan adegan ada di ruang tamu, ya penata setting atau penata panggung harus menghadirkan ruang tamu tersebut di atas panggung sehingga penonton bisa melihat langsung adegan tersebut memang berlangsung di ruang tamu. Kira-kira yang dimaksudkan dengan visualisasi baik di panggung, di televisi maupun di film seperti itu. Sementara visualisasi kalau di drama radio bisa dinarasikan atau diganti dengan sound effect yang menggambarkan di mana adegan tersebut sedang berlangsung. Kira-kira maksudnya begitu. Sekarang adalah rangkuman dari bab 3 yaitu teknik penyutradaraan. Skenario dapat diubah agar sesuai dengan kondisi tempat atau lokasi dan waktu saat naskah itu dipentaskan. Hal ini memerlukan sumber daya kreativitas yang terus-menerus. Dasar-dasar pemimpin sutradara menurut John A. Dietrich adalah dramaturgi atau teori drama, drama dan konflik manusia, drama dan dramawan, drama dan penonton, drama dan sutradara. Hal-hal berikut merupakan dasar bagi sutradara yang mesti dipahami. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemimpin sutradara menurut John A. Dietrich adalah: pertama, motivational unit, berikutnya komposisi panggung, gerak-gerik panggung, bisnis atau gerakan-gerakan kecil di panggung, emosi dan kunci, serta tempo. Langkah-langkah penyutradaraan: pertama, seleksi naskah atau seleksi lakon, penafsiran naskah lakon, percobaan, menentukan para pemain atau casting, menyelenggarakan latihan dan melakukan ulangan-ulangan latihan, melaksanakan pergelaran atau pementasan, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Berikutnya, produser bertanggung jawab atas baik buruknya naskah lakon yang dipilih dan bertanggung jawab pula atas seluruh penyutradaraan pementasan. Hal ini terkait dengan produksi pementasan teater, di mana produserlah atau orang yang mendanai pementasan itulah yang menentukan akan mementaskan lakon apa, kira-kira begitu. Berikutnya, sutradara bertanggung jawab atas mutu pementasan. Manajer bertanggung jawab atas tata laksana administrasi dan keuangan, karena ia adalah pelaksana dari produser. Selanjutnya, periodisasi teater di Indonesia. Pertama, periode komedi Istanbul atau komedi pengawas. Berikutnya periode Dardanella, periode Maya, periode drama sastra, periode drama sutradara, dan yang terakhir adalah periode drama mutakhir. Ada 3 tipe atau model sutradara. Pertama, sutradara sebagai pemimpin tunggal atau penafsir utama naskah lakon dan konseptor atau kreator. Berikutnya, sutradara sebagai koordinator. Dan yang terakhir adalah sutradara sebagai polisi lalu lintas. Ini maksudnya sutradara tersebut hanya bertugas untuk mengawasi kelancaran jalannya latihan sampai ke pementasan dari seluruh bidang yang ada dan terlibat di dalam pementasan tersebut. Ada 3 cara atau sifat penyutradaraan. Pertama, mutlak atau absolut. Ini kaitannya dengan sutradara sebagai pemimpin tunggal. B. Tidak mutlak atau relatif. Ini kaitannya dengan sutradara sebagai koordinator. Yang terakhir adalah bebas dan kreatif. Ini kaitannya dengan sutradara sebagai polisi lalu lintas. Ada beberapa macam aliran penyutradaraan di Indonesia. Antara lain, bertolak dari yang ada, teater tanpa penonton,
teater tanpa selesai, teater saja, dan masih banyak lagi. Nah, konsep-konsep ini atau aliran-aliran ini umumnya sangat tergantung dari jalan, cara, konsep yang ditempuh oleh sutradara tersebut dalam mementaskan sebuah teater. Istilah-istilah yang perlu diketahui sebelum membicarakan teknik dan praktik penyutradaraan adalah tema dan amanat, ini kaitannya dengan naskah lakon, sikap, sistematika, metode, teknik, pendekatan, praktik, aplikasi atau penerapan, terapan atau applied, garapan, gaya, dan teknik pementasan. Nah, semua hal ini harus dipahami oleh sutradara sebelum melakukan penyutradaraan. Artinya itu menjadi modal dasar seorang sutradara. Yang terakhir, dalam penguasaan teknik yang diperlukan adalah kecakapan, kemampuan, keterampilan, kepekaan, dan spontanitas. Itu tadi rangkuman dari bab 3 tentang teknik penyutradaraan. Selanjutnya rangkuman dari bab 4 yaitu teknik bermain drama. Pertama, sasaran utama buku 6 pelajaran pertama bagi aktor adalah sukma atau jiwa para pemain. Buku 6 pelajaran pertama bagi aktor ini ditulis oleh Boleslavski yang merupakan murid atau anggota teater dari kelompoknya Stanislavski. 2. 6 pelajaran dasar untuk menjadi pemain yang baik ialah pemusatan pikiran atau konsentrasi, ingatan emosi, peran atau laku yang dramatis, perihal atau tata cara membangun watak, pengamatan atau observasi, dan irama. Untuk memperoleh kesempurnaan dalam bermain drama, diperlukan pendidikan khusus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendidikan tubuh, pendidikan intelek dan kebudayaan, serta pendidikan dan latihan kejiwaan atau sukma. Perihal membangun watak dapat dilakukan dengan jalan menelaah struktur kejiwaan peran, memberikan pengenalan atau identifikasi, mencari hubungan emosi dengan peran tersebut, dan penguasaan teknik. Ada beberapa macam teknik bermain yang harus dipelajari dan diketahui oleh calon pemain. Akan tetapi, dalam buku Analisis Drama dan Teater 2 ini hanya dibicarakan 7 macam, yaitu pemain dan teknik bermain, teknik muncul, teknik memberi isi, teknik pengembangan, teknik membina puncak-puncak, teknik timing, dan teknik menciptakan peran. Yang dimaksud dengan teknik dalam kesenian ialah cara mencapai hasil dalam penyampaian sang seni dan sang ilham kepada orang lain. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Rendra. Ada beberapa macam acting yang berlebih-lebihan sehingga mengganggu permainan. Antara lain, hand acting ialah permainan penuh lemak atau penuh bumbu atau diindah-indahkan. Berikutnya, obvious acting ialah permainan yang terlalu dijelas-jelaskan. Hasilnya justru memuakkan penonton karena merasa dibodohkan atau digurui. Yang terakhir adalah overacting, ialah gerakan yang berlebih-lebihan, melebihi takaran yang wajar, sehingga hasilnya justru menjadi tidak wajar. Teknik pengembangan pengucapan dapat dicapai dengan 4 cara, yaitu dengan menaikkan volume suara, dengan menaikkan tinggi nada suara, dengan menaikkan kecepatan tempo suara, dan dengan mengurangi volume tinggi nada dan kecepatan tempo suara. Teknik pengembangan jasmani dapat dicapai dengan 5 cara, yaitu dengan menaikkan tingkatan posisi jasmani, dengan memalingkan kepala atau badan atau seluruh tubuh pemain, dengan berpindah tempat, dengan melakukan gerakan anggota badan tetapi tanpa berpindah tempat, dan dengan air muka atau mimik. Yang dimaksud puncak dalam teknik membina puncak-puncak ialah ujung tanjakan pengembangan alur dramatik. Yang dimaksud alur atau plot ialah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama, yang menggerakkan jalan cerita, paparan, rumitan atau gawatan, puncak atau klimaks, leraian, dan selesaian. Ada 5 macam teknik menahan, yaitu dengan menahan intensitas emosi, dengan menahan reaksi terhadap perkembangan alur dramatik, dengan teknik gabungan, dengan teknik permainan bersama, dan dengan teknik penempatan pemain. Emosi hendaknya ditahan sehingga baru dicapai pada tahap puncak. Maka sebaiknya pemain jangan memulai adegan dengan penuh emosi yang terlalu tinggi. Yang dimaksud teknik timing dalam teknik bermain drama ialah ketepatan hubungan antara gerakan jasmani yang berlangsung sekejap 2 kejap dengan kata-kata atau kalimat yang diucapkan.
Teknik pendekatan untuk menciptakan peran ada dua cara, yaitu pendekatan imajinatif dan pendekatan yang terperinci. Nah, ini tadi rangkuman dari bab 4 teknik bermain drama. Selanjutnya adalah rangkuman bab 5, yaitu teknik pentas. Fungsi tata pentas. Pertama, memvisualisasikan naskah ke dalam kenyataan teater di hadapan penonton. Mengauditifikasikan naskah ke dalam kenyataan teater di hadapan pendengar, ini untuk drama radio. Mengaudiovisualisasikan naskah ke dalam kenyataan teater di hadapan pendengar dan penonton, ini untuk drama televisi atau drama film. Fungsi penata pentas ialah penemu konsep dan pewujud naskah lakon. Pewujud konsep ke dalam pementasan dalam ruang dan waktu, dan secara sadar melibatkan dan menyatu padukan dengan seluruh kerabat kerja teater. Yang termasuk unsur teater adalah naskah lakon, sutradara, pemain, penata pentas, dan penonton. Ini sudah dibicarakan di bab 1 ya. Yang termasuk faktor dalam teater adalah media pementasan. Ada panggung misalnya, kalau drama radio ya butuh radionya, ada drama televisi, drama film, jadi media pementasannya. Itu termasuk faktor. Ini juga sudah dibicarakan di bab 1. Yang termasuk faktor dalam teater lainnya ialah dana, prasarana dan sarana, tersedianya tenaga khusus penata pentas baik jumlah maupun kualitasnya, waktu dan ruang, gaya pementasan, dan yang terakhir adalah pengayom atau maisenas atau donatur atau orang yang membiayai produksi tersebut. Dilihat dari media pementasannya, jenis drama dapat dibedakan ke dalam 4 macam, yaitu drama panggung, drama radio, drama televisi, dan drama film. Panggung tertutup ialah panggung tempat bermainnya para pemain yang dibuat secara permanen atau tetap. Ini kalau sekarang kita kenal dengan istilah auditorium. Teater primitif ialah teater yang kegiatannya dikaitkan dengan kegiatan keagamaan. Bentuk pementasannya disesuaikan dengan tempat upacara keagamaan tersebut. Arsitektur teater Romawi merupakan perkembangan bentuk teater Yunani. Lakon dipentaskan di tempat beratap yang merupakan kesatuan dengan latar belakangnya. Teater abad pertengahan telah mengenal 2 bentuk arsitektur, yaitu teater kereta dan teater simultan. Teater kereta telah kita bahas kemarin di dalam bukunya Pak Yakob Sumarjo yang menjelaskan tentang cycle. Kalau teater simultan itu bagian-bagian panggung itu disajikan secara bersama. Jadi misalnya adegan atau babak 1, babak 2, babak 3, settingnya itu ditampilkan berbarengan. Jadi tidak kemudian setting untuk babak 1 ditampilkan dulu, baru kemudian babak 2 settingnya berubah, lalu babak 3 berubah lagi. Tidak, tetapi ini semuanya ditampilkan secara bersamaan. Maksudnya begitu. Teater Elizabethan ialah jenis atau aliran teater yang mengalami jayanya pada zaman Ratu Elizabeth I. Pada zaman ini dikenal teaterwan besar yaitu William Shakespeare. Teater Renaissance ialah teater yang berkembang pada zaman Renaissance. Pada zaman ini, arsitektur teater telah memisahkan tempat para pemain dan para penonton. Beberapa bentuk teater pada zaman teater Renaissance antara lain teater perspektif, teater lodge, dan teater dengan dekorasi tertutup. Teater lodge itu teater yang membedakan kelas-kelas penonton. Ada misalnya kelas untuk para eksekutif atau para bangsawan, dan kelas untuk kelas menengah, dan kelas untuk rakyat. Itu tiketnya pun berbeda-beda, kira-kira begitu. Berikutnya, teater modern di Indonesia adalah bentuk teater yang telah memperoleh pengaruh-pengaruh atau konsepsi-konsepsi dari teater barat. Secara prinsip, ada 2 macam cara mementaskan drama, yaitu teater proscenium, dan yang kedua teater non proscenium. Bedanya adalah kalau dalam teater proscenium itu ada bingkainya atau ada frame. Kalau teater non proscenium itu tidak ada bingkainya, tidak ada frame-nya. Itu lebih mudah lagi ya. Kalau teater proscenium itu ya pentas teater di auditorium kalau sekarang ini, sementara yang non proscenium ya di arena teater terbuka misalnya begitu. Berikutnya, teater mutakhir di Indonesia meliputi kurun waktu sejak tahun 1968 sampai sekarang. Angka tahun 1968 bertepatan dengan munculnya teater minikata karya W.S. Rendra, yaitu Bebop.
Bentuk pentasnya sangat sederhana, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelompok teater dan audiens atau publiknya. Selanjutnya, sesuai dengan media pementasannya, teknik dan garapan penataan pentas drama panggung, drama radio, drama televisi, dan drama film berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, perbedaan pementasan drama televisi dan drama film dapat dilihat dari segi kuantitatif maupun segi kualitatif. Itu tadi rangkuman dari bab 5 teknik pentas. Nah, demikian teman-teman bahasan sekilas tentang buku Analisis Drama dan Teater bagian kedua tulisan Pak Sudiro Satoto yang pada kali ini saya bacakan rangkuman dari setiap babnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih.